Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ani UMT. Pada kesempatan ini saya akan membahas tindakan praktek ya, yaitu adalah tindakan latihan range of movement atau ROM exercise. Tapi sebelum kita lanjut tentang pembahasan prakteknya, jangan lupa like, subscribe, and share supaya video ini lebih berkembang lagi dan bermanfaat untuk yang lainnya. Terima kasih. Kita langsung saja mulai dari skenario-nya ya. Di sini skenarionya adalah nurse Bulan akan melakukan ROM exercise pada pasien dengan gangguan sistem muskuloskeletal. Kemudian untuk definisinya di sini adalah range of movement atau ROM merupakan latihan gerak sendi yang dilakukan oleh perawat kepada pasien. Untuk tujuannya di sini kemudian yang selanjutnya adalah jenis ROM ya. Di sini kita kenal 3 jenis ROM, yaitu latihan ROM aktif dan aktif dengan pendampingan dan latihan ROM pasif ya. Kalau latihan ROM aktif di sini adalah gerakan aktif, adalah gerakan yang dihasilkan oleh kontraksi otot sendi, latihan yang dilakukan oleh klien sendiri. Hal ini dapat meningkatkan kemandirian dan kepercayaan diri klien. Kemudian yang kedua adalah latihan aktif dengan pendampingan atau aktif asisten. Latihan tetap dilakukan oleh klien secara mandiri dengan pendamping atau didampingi oleh perawat. Nah, peran perawat dalam hal ini adalah memberikan dukungan atau membantu untuk mencapai gerakan ROM yang diinginkan. Kemudian yang ketiga adalah latihan ROM pasif. Pada pasien yang sedang melakukan bed rest atau mengalami keterbatasan dalam pergerakan latihan ROM pasif sangat tepat dilakukan dan akan mendapatkan manfaat seperti terhindarnya dari kemungkinan kontraktur pada sendi. Setiap gerakan yang dilakukan dengan range yang penuh maka akan meningkatkan kemampuan bergerak dan dapat mencegah keterbatasan dalam aktivitas. Nah, ketika pasien tidak dapat melakukan latihan ROM secara aktif, maka perawat bisa membantu untuk melakukan latihan tersebut. Sini latihan dapat dilakukan oleh perawat atau tenaga kesehatan lainnya. Peran perawat dalam hal ini dimulai dengan melakukan pengkajian untuk menentukan bagian sendi yang memerlukan latihan dan frekuensi latihan yang diperlukan. Jadi harus disesuaikan dengan kondisi pasiennya ya. Kemudian yang berikutnya adalah indikasinya. Nah, di sini indikasinya ada 2 ya. PROM dan KROM. Nah, kalau PROM di sini pada daerah di mana terdapat inflamasi jaringan akut yang apabila dilakukan pergerakan aktif akan menghambat proses penyembuhan. Yang kedua, ketika pasien tidak dapat atau tidak diperbolehkan untuk bergerak aktif pada ruas atau seluruh tubuh, misalnya keadaan koma, kelumpuhan, atau bed rest total. Sementara yang AROM pada saat pasien dapat melakukan kontraksi otot secara aktif dan menggerakkan ruas sendinya, baik dengan bantuan ataupun tidak. Yang kedua, pada saat pasien memiliki kelemahan otot dan tidak dapat menggerakkan persendian sepenuhnya, maka gunakan AROM. Oke, untuk selanjutnya itu adalah kontraindikasinya. Ya, di sini kontraindikasi yang pertama, latihan ROM tidak boleh diberikan apabila gerakan dapat mengganggu proses penyembuhan cedera. Yang kedua, ROM tidak boleh dilakukan bila respon pasien atau kondisinya membahayakan ya, atau life threatening. Kemudian, nah di sini untuk ROM yang tidak boleh dilakukan
Bila respon pasien atau kondisinya membahayakan, pertama itu PROM dilakukan secara hati-hati pada sendi-sendi besar, sedangkan AROM pada persendian dan kaki untuk meminimalisasi venostatis dan membentuk trombus. Nah, yang kedua itu pada keadaan setelah infak miokard, operasi arteri koronaria dan lain-lain. AROM pada ekstremitas atas masih dapat diberikan dalam pengawasan yang ketat. Sebelum melakukan tindakan, kita harus membaca catatan keperawatan terlebih dahulu untuk mengetahui tindakan yang akan kita lakukan. Kedua adalah mencuci tangan. Alat yang kita butuhkan, kita persiapkan terlebih dahulu. Selanjutnya, jangan lupa berikan salam, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian tanyakan nama dan tanggal lahir klien. Kemudian cross-check tanggal di tempat tidur dan di pergelangan tangan klien, cross-check nama dan tanggal lahirnya, tanda pengenalnya ya, kemudian tanda klien dengan namanya. Yang kelima adalah perkenalkan nama dan tanggung jawab perawat, jelaskan tujuan prosedur dan lama tindakan yang akan dilakukan pada pasien. Jika ibu bersedia, mengatakan bersedia, maka kita segera melakukan tindakannya. Tahap kerja selanjutnya yaitu yang ketujuh, memasang tabir dan tirai atau sampiran sebelum kita melakukan tindakan. Kemudian yang ke-8, membaca basmalah sebelum melakukan tindakan. Kita memulai, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mengatur posisi senyaman mungkin untuk pasien, dianjurkan posisi lateral lurus atau terlentang tidur biasa. Apabila pasiennya mampu untuk duduk, kita persilakan untuk duduk. Selanjutnya kita masuk ke tahap kerja. Langkah ya, bisa menggunakan air mengalir dan sabun atau hand sanitizer. Kemudian instruksi yang diberikan pada pasien atau keluarga ya, mungkin ya itu saja.